akan menjelaskan bagaimana caranya kita membuat statistika deskriptif dengan IBM SPSS. Ya, tentu teman-teman ini sering kita dengar atau sering kita gunakan dalam menampilkan data distribusi yang kita miliki, seperti itu. Nah, untuk mempersingkat, saya akan langsung membawa teman-teman kepada contoh data yang bisa kita distribusikan di dalam SPSS. Kita buka terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita buka yang variabel X-nya. Di sini saya buat nama variabelnya adalah variabel X. Tentu teman-teman bisa mengubahnya sendiri atau menyesuaikan dengan rencana penelitian yang teman-teman lakukan. Nah, di sini kita memiliki data ini sebanyak 40 dari 66 sampai ke 103. Nah, contoh sederhananya teman-teman, kita ingin melihat frekuensi data 97 misalnya ada berapa angka, yaitu ada 2 ya. Kalau secara langsung saya sudah warnai. Ya. Kemudian kita ingin memilih misalnya berapa sih yang angka 111. Ya. Tentu ini akan memakan waktu yang banyak ya teman-teman kalau kita lakukan secara manual. Apalagi jumlah sampel kita itu sampai 40. Ya, bagaimana kalau jumlah sampelnya sampai ratusan atau bahkan ribuan seperti itu. Nah, langkah pertama adalah kita mengentry data variabel X ini ke dalam SPSS. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan juga bagaimana cara entry data di dalam SPSS. Nah, kemudian kita buka SPSS-nya. Saya sudah mengentry-nya teman-teman, dan kita tinggal membuka saja. Saya menggunakan versi yang 23, tergantung teman-teman menggunakan versi yang berapa, dan itu tidak akan berpengaruh signifikan terhadap hasil daripada olah data kita. Di dalam jendela SPSS, ketika kita buka pertama sekali akan ada 2 jendela view yang muncul. Yang pertama adalah data view, yang kemudian adalah variable view. Nah, variable view ini tempat kita untuk membuat nama, type, width, dan sampai ke role. Itu kita isi sendiri teman-teman. Kebetulan saya menggunakan ataupun membuat namanya itu X, tipenya numerik, angka, dan width-nya ada 8, desimalnya atau dibalik koma itu 0, labelnya itu variabel X, dan lain-lain. Ya, sampai ke sini. Nah, kemudian ketika kita sudah variable view, kemudian kita entry di sini. Yang angka yang ada di Excel tadi saya entry semua ke dalam SPSS yang variabel X ini. Iya. Kemudian kita tarik ke bawah, dia ada 40 jumlahnya teman-teman. Nah, yang kedua ya, yang kedua ketika kita sudah entry, kita langsung pilih analyze. Kemudian kita pilih descriptive statistik, dan di descriptive statistik ini ada pilihan juga frekuensi deskriptif sampai ke QQ plots. Nah, ini kita memilih yang paling atas frekuensi karena kita melihat terlebih dahulu adalah distribusi frekuensinya. Oke. Nah, akan tampil jendela pilihan seperti ini karena memang variabel kita hanya satu, jadi hanya variabel X ini yang akan kita pindahkan ke sebelah kanan. Iya, dan ini langsung kosong teman-teman ya. Nah, kemudian ada statistik, ada chart, ada format, ada style, dan ada bootstrap ya. Nah, kalau kali ini saya ingin mengajak teman-teman melihat di pilihan chartnya terlebih dahulu. Di sini kita bisa memilih ada bar chart, p-chart, dan histogram. Nah, tergantung seleranya teman-teman atau tergantung daripada maunya teman-teman seperti apa. Kalau kali ini saya akan milih yang histogram saja. Oke, kemudian kita bisa juga membuat ataupun menampilkan kurva di dalam histogram itu sendiri. Tinggal kita klik yang di sini. Oke.
Nah, kita juga bisa di kiri bawah ini teman-teman menampilkan tabel frekuensi. Teman-teman mau tinggal klik centang, kalau tidak mau klik centang lagi biar baru dia kosong ya. Oke, kita pakai yang ditampilkan saja dulu. Kita klik OK, kita tunggu. Nah, ini tampilannya. Frekuensinya itu variabel X itu N-nya validnya ada 40, missingnya 0. Kenapa? Memang data kita itu semuanya tidak ada yang tidak terisi ya teman-teman semua. Jadi hampir data kita itu bukan hampir ya, memang data kita itu valid sebanyak 40 ya. Nah, ini dia hasil daripada tabel distribusi frekuensinya. Validnya itu yang contohnya ini valid semua, yang kiri. Yang kemudian ini frekuensi, kemudian ini persen, ini valid persennya, dan ini kumulatif persen. Nah, untuk yang kiri ini itu sudah diurutkan dari data yang paling kecil sampai ke paling besar, 144. Jadi teman-teman ketika kita mau membuat urutan data pun udah bisa langsung dari SPSS ini menggunakan distribusi frekuensi. Nah, kita baca beberapa variabel ini. Ya, misalnya 66 itu frekuensinya ada 1, kemudian persennya ada 2,5, valid persennya 2,5, kumulatif persennya 2,5. Kemudian 76 itu ada 1, persennya ada 2,5, valid persen 2,5, dan kumulatif persennya ada 5,0. Ya, 5,0 ini dari mana? Nah, ini dari valid persen yang 66 dengan yang 76. Yang 2,5 tambah 2,5 hasilnya 5,0. Nah, tadi teman-teman kita buat contoh yang 97 frekuensinya ada berapa? Ada 2, kemudian persennya ada 5,0, valid persennya 5,0, dan jumlah persennya itu ada 25 yang merupakan penjumlahan dari sini sampai ke 2,5 ini. Ini dia. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita lihat sampai bawah, dia hasilnya adalah 100% kumulatifnya, ya. Kemudian valid persennya juga 100, kemudian persennya itu ada 100, dan frekuensinya itu ada 40. Iya, seperti itu membacanya. Kemudian kalau kita tampilkan dalam bentuk histogram, tampilannya seperti ini, ya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini merupakan frekuensi, ini merupakan variabel X yang tadi. Kemudian ini minnya ada 110,35, standar deviasi 19,16, N-nya ada 40. Nah, kenapa yang bagian ini, kalau kita kan tadi ada 61, ada 97, ada 80, ada 100, dan lain-lain. Nah, ini dibuat range-nya teman-teman. SPSS langsung membuat range untuk data kita, ya, untuk data kita agar muncul histogramnya seperti ini. Karena kalau dibuat semuanya itu akan melebar ke kanan atau melebar ke kiri. Jadi agak besar nanti histogramnya seperti itu. Nah, dengan ini teman-teman juga bisa langsung copy, ya. Kalau misalnya ini mau dipindahkan ke Word ataupun ke PowerPoint atau yang lain, itu kita boleh copy langsung, ya. Nanti tempelkan. Ataupun boleh juga copy spesial, ya. Copy spesial ini kita bisa copy dalam bentuk Excel worksheet, dalam meta file, ya, image, dan read text. Saya biasanya menampilkannya dengan image, ya, JPG atau PNG, ya teman-teman. Oke, seperti itu dia untuk menampilkan distribusi frekuensi. Nah, semoga teman-teman bisa terbantu dengan penjelasan saya. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini atau membantu, silahkan di like, diberikan atau di follow untuk menambah semangat kita dalam mengerjakan video-video selanjutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa ke video selanjutnya. Salam penelitian.